Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in. Ila hadrati jamil masyayikhina wa mu'alina rabbi rukhina khususan mu'allifi hadzal kitab. Wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Syabbillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fid daljati. At-targhibu tawi dedemen tawi anjuran fid daljah ing dalem lelungan akhir malam. Ai wa huwa asafaru bilail tegese lelungan ing dalem mangsa bengi. Hadis 4780 keseluruhannya. Pertama dalam hadis ini wa an Anas lan ka cerita sing sahabat Anas radhiyallahu anhu. Radhiya muga paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhu ing sahabat Anas. Kala ngendikan Anas, qala wasdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun alaikum netepono sira kabeh bidul jati kelawan duljah. Duljah niku cara mangkat wengi niku wis masuk malam. Masuk malam sing di akhirnya pergantian gitu loh. Fa innal ardo mongko sakjane bengi, fa innal ardo mongko sakjane bumi tutfa iku den lembet bilail kelawan wektu bengi. Rawahu Abu Dawud. Hadis wis ngriwayatake hadis sinten Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Jadi malam itu kan gini. Ada siang, pergantian siang ke maghrib namanya ghurub atau syurub. Orang menyebutnya senja. Senja itu dalam pembahasannya atau sore itu isya itu isya. Itu jadi pas senja itu belum disebut malam itu. Jadi maghrib ke sholat isya itu belum malam caranya itu. Malam itu kalau sudah masuk waktu isya. Nah, daljah itu artinya adalah ini meninggalkan apa itu ketika sudah waktu maghrib ini habis ke isya. Itu namanya alaikum bidaljah. Kalau pergi itu di waktu yang itu gitu. Sederhananya kamu kalau pergi malam itu ngenteni wis bareng isya. Tuh, ngenteni bareng isya. Jadi akhir di tenggang waktu antara siang ke malam itu. Nah, itu maksudnya. Di waktu itu bumi itu terasa cepat sekali. Nah, itu cepat sekali walaupun dalam arti ya
pergeseran malamnya itu, waktunya itu lebih cepat dibanding siangnya. Rasulullah nganjurno kalau bepergian ngono. Sederhananya, kowe nek lelungan kuwi engko nek wis wektu ngisak ya itu bar salat ngisak di waktu itu paling bagus untuk bepergian di waktu malam. Aja bar maghrib pas, ngoten lho. Aja surup pas utawa menjelang maghrib. Hadis selanjutnya wa an Jabir lan kan sang Jabir wa huwa utai Jabir ku Ibnu Abdillah ya Ibnu Abdillah. Jabir ku sapa? Ibnu Abdillah putrane sahabat Abdillah radhiyallahu anhuma, mugi paridho sinallahu anhuma ing Jabir ing Ibnu Abdillah. Kala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yursilu aja ngutus sira kabeh mawasyiakum ing wong kang lelunganing ira idza ghubat nalikane wis ilang apa syamsu sengenge hatta tadhhaba sehingga lunga apa fahmatul isya'i. Nah ini irenge mangsa senja, enteke surup cara wong Jawa basane surup. Pas surup dadi maghrib ke isya niku surup. Dadi pas ghurubus syamsi ambles menjelang ambles nika berarti menjelang maghrib ke isya itu disebut ada waktu fahmatul isya, irenging bengi sehingga ilang irenging bengi betul-betul menjadi malam gitu. Itu namanya daljah atau dalam pembahasannya fahmatul isya. Alasannya apa? Kenapa dilarang itu? Fa inna syayatina mongko sak temene setan-setan iku tub'atsu den perintah sapa setan idza ghobatu syamsi nalikane wis ambles sengenge hatta tadhhaba fahmatul isya sehingga ilang apa irenging bengi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wal Hakim. Nah, hadis ini itu tepatnya begini. Orang Jawa dulu, tiang-tiang sepuh niku wanti-wanti tenan, ger nduk le surup-surup aja lunga. Ya gitu ya. Aja metu nang omah nek surup, tengok-tengok wae. Berdiam dulu di rumah. Iki surup. Nek ana candhe Allah, gitu ya. Masya Allah, ternyata perintah sederhana itu juga dilarang, diperintahkan Rasul. Jangan perintah wong, ojo ngutus wong, jangan menyuruh orang yang bepergian ketika prosesi surup sampai ngisak niku mau. Prosesi perubahan iklim dari siang ke malam itu ya. Nah, di prosesi waktu senja itu jangan sampai nanti hilangnya gelapnya, artinya malam betul-betul menjadi malam isya. Nah, kenapa? Iku waktunya setan metu. Waktunya setan metu. Jadi wong biyen aja metu surup-surup prailok gitu ya. Aja metu ono apa candhe Allah dan sebagainya begitu ya. Itu bener itu. Itu waktunya setan lepas itu. Oke, itu hadisnya Muslim loh. Abu Dawud, Hakim. Oke, kita teruskan lagi. Dalam riwayat Muslim yang lain, ahbisu sibyanakum, ahbisu nahano sira kabeh sibyanakum ing anak-anak cilik ira hatta tadhhaba sehingga lelungan sapa sibyan fauqatul isya ing ya sak ndure bengi lah. Fa innaha mongko sak temene faqatul isya iku sa'atut itu sa'atut tahtariqu fiha syayatin. Orang waktu nek durung ilange napa irenge isya niku wau bengi niku wektu tahtariqu fiha syayatin. Iku wektune setan lagi diobong, setan lagi ditokno, diculno,
setan lagi dikerahno. Dalam satu literasi yang pernah kami baca begini. Kenapa gitu? Nek ba'dal maghrib kon wiridan. Tengok-tengok stay di rumah, stay di masjid, di langgar. Dan kesemuanya disebut waktu fadilah. Karena itu waktu transisi satu pergantianing malaikat yang jaga siang ke jaga malam. Itu waktu sip-sipan malaikat. Juga waktunya setan keluar. Setan keluar. Itu malam. Jadi senja itu bar maghrib niku. Bar maghrib lah gampangnya. Jadi sampai nanti malam isya itu masuk malam. Ya gitu. Nah, pada waktu itu maka malaikat pun juga ada sip malam, sip siang. Awak iki lagi kosong. Karena malaikat yang jaga badan ini juga ada sip-sipannya juga. Nah, waktu itulah kita disuruh mengisi diri kita dengan doa sendiri, berpasrah diri kepada Allah, wiridan, tengok-tengok gitu. Nah, ini hadisnya juga begitu. Tahan anak-anakmu dari bepergian yen durung bengi teko temenanan. Saya sederhanakan bahasanya, tahan anak-anakmu jangan sampai pergi dari rumah di saat waktu transisi ini. Di saat waktu sing urung jelas. Apa kuwi waktu urung jelas? Maghrib ke isya itu waktu urung jelas. Jadi belum disebut malam, juga tidak disebut siang, juga tidak sore. Nah itu, waktu ini setan metu. Setan berkelana. Setan golek mangsa. Ya. Nah, maka hindari jangan bepergian di waktu itu. Hadis selanjutnya wa'an Jabir Aidon radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullu nyidana sira kabeh khuruja ing metu ing omah idza hada'ati rijlu nalikane tenange langkah suku, langkah kaki. Idallah azza wa jalla sak temene Allah subhanahu wa ta'ala azza khali maha luhur wa jalalan agung. Ya butsu netepake sinten Allah fil laili ing dalem wektine Allah, ing dalem bengine Allah min khalqihi saking makhluke Allah ma ing perkara ya syak kang karep sinten Allah. Rawahu Abu Dawud. Diterangke saking Jabir ngendikan bahwa Rasul telah bersabda, kurangi bepergian malam. Atau kurangi bepergian di saat kaki tidak banyak melangkah. Jadi ojo lelungan di saat kaki tidak banyak melangkah. Ini bahasa kiasan, artinya ya malam waktu tidur itu. Kenapa? Karena Allah itu banyak memerintahkan makhluk-makhluknya yang tidak terdeteksi itu di waktu malam. Ya cara Jawa waktune gendruwo, glundung pocengis, wewe gombel, metu lah ya. Nah, ini artinya tidak recommended kalau harus pergi di waktu malam kecuali hal-hal yang sifatnya urgent gitu, yang penting gitu. Bepergian ya pagi, badal subuh, jam 6. Kalau malam ya menunggu kalau sudah betul-betul malam ya setelah isya gitu. Tapi itu juga tidak dianjurkan bepergian jam-jam semacam itu. Jangan pergi, jangan keluar rumah di saat kaki tidak banyak melangkah, kaki sudah pada tenang. Karena banyak makhluk-makhluk Allah lain yang diutus pergi keluar di waktu itu. Baik, hadis selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngendikan Nabi Hurairah. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safartum nalikane lelungan ira kabeh. Fil hisbi ing dalem panggonan kang subur. Fa'atul ibila, fa'atu mongko
Ngecolno sira kabeh al-ibila ing unta khadhuha ing dadunge unta fil minal ardi saing bumi. Fa idza safartum lan nalikane lelungan sira fil jadabi ing dalem panggonan kang gersang. Fa asri mongko nyepetno sira kabeh ale ing atase ibil asaira ing mlaku babatir lan dang-dang biya kelawan ibil naqiyaha ing panggon tujuan ing ibil. Idza arastum lan nalikane istirahat sira fajtanibu mongodono sira at-tariqa ing dalan. Fa inangka maksud dalan iku tariqud dawab iku dalane kegremetan wa mal hawam lan panggonane singa. Hawam itu bermakna asad singa bilail kelan waktu bengi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud at-Tirmidzi. Hadis ini menerangkan tentang etika bepergian kalau menggunakan kendaraan unta. Nah, hadisnya Abu Hurairah riwayat Muslim Abu Dawud. Itu Rasulullah itu pernah bersabda, jika kamu bepergian melewati tempat yang subur, maka ya sudah, ontone lepas wae ben mangan. Logis ini ya, logis ya. Tapi kalau kamu bepergian di tempat yang gersang, cepet wae mlakune bendang sampai tujuan. Ini etika. Ya kira-kira ya kalau diaplikasikan sekarang ya, kamu kalau bepergian nek dalane apik ya wis cepet, dalane mulus linyer ya udah sing banter gitu, kira-kira begitu kan. Tapi nek dalane elek ya kalem-kalem. Ini kalau unta nek nggon subur ya santai-santai colno ben karo mangan sukete gitu kan. Tapi nek nggon sing gersang ya udah cepet aja, fa asri wa aliyasair. Cepatkan jalannya biar sampai tujuan, kan? Berarti wong pelaku ki ya berjalan di jalan raya ya tergantung situasi kan. Jalannya apik ya, tapi ya tetap tetap terkontrol, jangan enak apik tanpa kontrol nanti bablas, nanti auzubillah min dzalik. Ya standar. Tapi biar dia mengerti berarti kalau jalannya bagus. Nah, keterbalikannya kan, kalau suketnya subur, kalem-kalem karo colno taline ben karo mangan. Tapi nek kalau jalannya gersang, watu, padang sudah cepetno gitu. Keterbalikannya jalan kan. Kalau mobil, motor ya nek dalane nglenyir alus cepet. Nah gitu. Nek dalane elek kalem-kalem. Kemudian fa idza arastum, ketika istirahat jauhi fajtanibut tariqa. Kalau kamu beristirahat ya jangan di jalan, jangan tengah jalan, minggir. Jalan itu bukan tempat untuk istirahat. Fa inna tariqad dawab, itu tempatnya makhluk-makhluk lewat. Nah, itu. Wa ma'wal hawam bil lail, dan itu tempatnya singa malam. Gitu. Kalau kamu istirahat, rehat ya di rest area, jangan di jalan kalau parkir yang benar, kira-kira begitu. Maka ada undang-undang, ada peraturan lalu lintas kan, jalan itu tidak tempat parkir. Jalan itu tempat lintasan. Orang parkir di jalan, kemudian terjadi ditabrak orang. Itu murni yang salah ada yang parkir. Pengertian parkir adalah meninggalkan kendaraan di jalan raya atau di bagian jalan. Itu namanya parkir. Beda dengan berhenti sejenak. Kalau berhenti sejenak menggunakan emergency lamp namanya ya, lampu emergency, klip-klip kanan kiri begitu. Itu pun tidak boleh lama, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan termasuk parkir. Karena pengertian parkir itu meninggalkan kendaraan di jalan raya, di lintasan jalan raya. Sementara jalan itu tempat lintasan, bukan tempat parkir. Nah, maka Islam fa idza arastum fajtanibut tariqa. Kamu kalau istirahat jangan di jalan. Kalau parkir berarti sing benar. Di rest area, di tempat-tempatnya. Jangan di jalan. Itu tempat tariqad dawab. Itu tempatnya lalu lalang makhluk-makhluk. Itu tempatnya kendaraan lewat.
Dan tempatnya singa, ono teleler, sapu teleler, kira-kira begitu. Ini Masya Allah hebat Islam itu. Jadi ketika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari, ya numpak kendaraan, berkendara di jalan raya itu ya harus menghargai, ada attitude, menggunakan fasas umum, ya. Ada kalanya cepat, ada kalanya kalem, lambat. Kalau menaruh kendaraan parkir jangan sembarang tempat, di tempatnya biar aman, jangan mengganggu lintasan. Bayangkan ini masalah parkir. Ini ada orang manusia yang katanya berakal. Jalan itu tempat parkir untuk sholat, untuk Jumatan gitu. Ini kan sangat tidak beretika sebetulnya. Wong parkir saja tidak boleh sembarangan, kak. Fa idza arastum fajtanibut thariq. Jika kamu istirahat jangan nyancang hewanmu ning dalan. Itu tarekat dawab itu tempatnya gegermetan lewat, itu tempat lintasan jalan. Nah, Masya Allah. Ini hadisnya Masya Allah bagus. Bagi para pendemo, tukang demo mahasiswa itu yang demo gaya itu sholat nih di dalan, mengganggu jalan raya. Nah ini dalile. Oh, parkir ora kena sembarangan kok. Parkir no unta ora kena sak dalan-dalan kok. Ya itu ya. Hadisnya riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Baik, inilah ketika kita mengaji kitab itu kita akan mendapatkan informasi yang tidak pernah dapat dari ngaji umum dan sebagainya. Apalagi kitab-kitab besar kayak begini, itu banyak info yang kita bisa kita terima. Hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu maqala ngendikan Jabir, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kumutiyo sira wa ta'risa ing ta'ris niku nginep ala Jawa di Torik ing atase lembahe dalan, jurangi dalan. Wassalatu alaiha lan salatu alaihi ngate Jawadut Tariq fa inna musa temene Jawadut Tariq makwal hayat itu panggonane ula wasibak satrugala wa qadul hajat dan wong buang air alaihi ngatasé napa nika Jawadut Tariq fa innal mala'in mongko sak temene Jawadut Tariq iku mala'in nggon sing terlaknat rawahu Ibnu Majah. Nah ini juga hadisnya dari Jabir radhiyallahu anha. Ketika Jabir, Rasulullah bersabda, takutlah kalian kalau sampai nginep di lembah-lembah yang ada sekitar jalan, judak-judak, jurang-jurang yang ada di kanan kiri jalan. Kalau terpaksa kamu sholat dulu situ, sholat di situ dulu. Karena apa? Itu tempatnya ular pasti, tempatnya hewan buas. Itu tempatnya orang pada buang air di situ. Itu tempat terkutuk, jangan. Nah itu. Antisipasi keamanan. Kalau bepergian bisa dimaknai begini. Kamu kalau bepergian, kalau nginep hati-hati. Jangan di tempat rawan. Cari rest area yang aman. Sebab nanti kalau sembarangan warung nanti ada begal, ada rampok. Nah kira-kira begitu loh. Di pom bensin yang aman atau di rest area yang aman. Nah karena nanti ada tempat-tempat sing malain yang terkutuk. Kamu kalau parkir jangan sembarang, kalau istirahat jangan sembarang, kalau nginep di warung-warung yang remang-remang dan sebagainya itu ya jangan, teh uangmu nanti habis nanti. Nah Islam antisipasi sejauh itu kalau bepergian. Ya, itu ya. Ini beberapa hadis berhubungan dengan bepergian, ya sifatnya untuk keamanan, ya untuk keamanan dan keselamatan ketika bepergian. Dari waktunya, caranya, tempat istirahatnya, di sini sangat dipandu oleh Rasul Muhammad SAW.
Baik, Mitra Pas tetap bergabung terus di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Inilah kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Dan pagi ini bahasanya cukup menarik Mitra Pas untuk Anda yang bepergian. Ini adalah larangan kalau bepergian membawa maksud kami adalah satu topik yang sudah kami persiapkan tentang anjuran Mitra Pas bepergian di akhir malam. Dan Anda bisa bergabung di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085277999101. Kemudian juga kami live menggunakan audio visual. Ada fanpage kami untuk podcast di Radio Pas FM Pati 2. Anda bisa komentar di sana. Dan yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Martono ini, baik, ada telepon kembali yang sudah bergabung. Ini coba saya terima dulu untuk penelpon. Halo, Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam Mas Ari. Monggo, dari siapa, di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juwana. Monggo Mas Udin. Begini ya Pak ya. Saya pernah ya bepergian di malam hari ya. Kebetulan ada acara habis maghrib yang harusnya pergi di malam hari untuk acara musik kita. Nah, karena kalau acaranya kan dimulai habis Isya, sehingga berangkatnya harus habis maghrib gitu apa. Nah itu bagaimana apa? Yang kedua, kalau terkadang kita kan sering melihat di jalan-jalan itu ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu dipakai sholat id apa di depan masjid. Apakah itu juga boleh kita apa? Karena terkadang kan banyak jamaah yang datang sehingga masjid harus menyiapkan tempat di luar kita apa. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalimatnya itu iyakum. Iyakum itu satu himbauan. Himbauan. Sebaiknya itu harus hati-hati, jangan. Itu iyakum. Jadi apa ya? Karena satu pertimbangan. Karena itu waktu-waktu yang waktu reses lah istilahnya. Waktu-waktu pergantian iklim, pergantian malaikat, pergantian jin, pergantian macam-macam hawa ya, iklim tadi. Itu kan memang badan harus dalam suhu yang tenang, yang teratur, yang situasi yang kondusif, gunakan untuk berdoa. Maka kebanyakan wirid-wirid itu baca bar maghrib, bar isya, bar subuh, baca godaan wa asyian gitu kan, wasabbih bukrata wa asyila begitu kan, pagi sore. Itu yang dimaksud itu, karena itu ada sesuatu gitu, ada sesuatu. Itu keluarnya setan, itu keluarnya malaikat, itu pergantian situasi, pergantian penjaga. Sehingga harus ya menghindari, Mas, mungkin berangkatnya lebih awal Mas Udin, sebelum maghrib jam 5 berangkat ke Gasian ya, atau mepet ya setelah Isya gitu. Itu kalau menurut hadis ini begitu. Nomor 2, fenomena yang sholat di masjid, bedakan dengan ketidaksengajaan dan sengaja. Mahasiswa yang demo itu sengaja, kemudian aktivis yang demo kemudian sampai nutup jalan, bahkan merencanakan nanti sholat Jumatnya di jalan atau sholatnya di jalan. Itu yang bermasalah. Beda dengan insidentil, katakan ini masjid kemudian tidak muat, sehingga lober ke masjid, ke jalan. Itu beda lagi, itu boleh kan. Ittisal dengan masjid jelas kan, karena ada kaidah ma wasolal masjid masjidun. Jadi lokasi yang berhubungan dengan masjid itu memang bisa digunakan untuk masjid, untuk sholat. Beda dengan orang yang demo sengaja kemudian nanti sholat Jumat di jalan. Itu yang bermasalah. Sementara attitude berjalan saja dianjurkan Rasul. Parkir jangan di jalan, tapi di tempat yang parkir. Padahal ini berbicara tentang transportasi kendaraan, transportasi hewan, tidak transportasi mesin. Nah, ini tentang onta, tentang kuda. Itu aja setertib itu loh Rasulullah yang menganjurkan. Kalau parkir ya di tempatnya, kalau istirahat ya di tempatnya, di tempat yang aman kira-kira gitu. Jangan letakkan di jalan raya, nah itu tempat lintasan. Sama ketika sekarang
transportasi modern kan, mobil dan sepeda motor dan lain sebagainya itu kan kalau nggak diatur kan rancu ya. Parkir jalan-jalan itu membahayakan pengguna jalan kan. Bayangkan kalau tronton itu parkir di sembarangan lintasan itu kan, orang ngebut jeduet ya, tabrak yang buri toh. Nah di situ. Nah ini, jadi hadis ini sangat bisa dikonver ke sekarang lah. Jadi transportasi kuno ini bisa diterapkan untuk model transportasi sekarang. Jadi himbauan ini tetap relevan itu. Sebegitunya Rasulullah menganjurkan demi keamanan, ketertiban baik pengguna jalan dan yang lainnya gitu Mas. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan Anda bisa telepon kembali di 0295385877. Kemudian juga WhatsApp di 085277999101. Kemudian yang sudah bergabung ada Pak Tono tadi yang sudah WhatsApp di 085277999101. Oke, untuk bepergian maksudnya diperbolehkan setelah sholat maghrib, karena kalau orang Jawa kuno, mbah-mbah kita kan katanya surup-surup. Apakah yang dimaksud demikian atau bagaimana ya? Setelah sholat maghrib baru boleh pergi atau bagaimana mohon pencerahannya? Ya surup itu karena malam itu sampai habisnya malam, akhirnya surup itu isya, sholat isya. Karena waktu itu masih waktu transisi dari terhitung dari amblesnya matahari ke isya itu. Jadi bukan hanya sebentar itu. Maka disebut ba'dal maghrib itu kulluhum waqtul fadilah, kesemuanya adalah waktu fadilah. Para kiai dulu kayak saya mengajarkan waktu bar maghrib itu yang paling barokah. Ngaji sedih bar maghrib itu barokah, gitu loh. Maka sebetulnya untuk duduk dulu, berwirid dulu, berzikir dulu. Itu juga waktu bagus untuk intidhar sholah ba'dal sholat, menanti sholat setelah sholat. Itu pahalanya luar biasa kan. Nah, jadi bukan hanya di ujung senja itu menjelang maghrib, tapi memang sampai petengnya surup itu betul-betul sempurna datang ke isya. Jadi kira-kira ya 1 jam itu jangan bepergian dulu gitu. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung kembali silahkan bisa masuk. Anda bisa bergabung di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan. Anda bisa bergabung di 085277999101. Dan kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jono atau Mas Jono menanyakan, Yai sekarang kita kan kerja, kemudian ada shift. Nah, shift itu terkadang berangkatnya masuk jam 6, berangkat setengah 6. Biasanya di Pati ini kan maghrib ada yang setengah 6, ada yang tepat jam 6 dan sebagainya. Terkadang itu di tengah jalan kita juga maghrib tiba. Kemudian pada saat kita pulang dari tempat kerja, baik itu di pabrik atau dimanapun, itu juga seperti itu. Kadang di tengah jalan maghribannya mampir ke masjid-masjid yang ada di jalan-jalan sekenanya. Ini bagaimana Iman pencerahannya Mas Jono? Ya kan tidak semua kondisi orang itu normal ya. Dalam satu kondisi seseorang itu harus mengikuti sistem atau aturan yang ditentukan oleh orang. Jadi aturan yang ditentukan oleh orang yang disebut dengan peraturan kerja itu. Ya, memang tidak bisa kita akan menjalankan hukum atau anjuran Rasul ini dengan baik karena kita sudah terikat dengan aturan orang, bukan aturan Rasul. Ini kan aturan Rasul, anjuran Rasulullah. Sementara kita sudah ada kontak atau perjanjian dengan orang, sehingga otomatis akan menjadikan bergesernya ketaatan kepada Rasul Muhammad SAW. Namun itu masih bisa dimengerti dalam satu kondisi, contohnya bukan dalam hal wajib, bukan dalam hal ibadah, tapi hanya dalam hal mubah. Bekerja itu mubah, bepergian itu bisa disebut dengan mubah sesuai dengan tujuan. Maka ya
bisa disebut dengan ya satu kedaruratan. Kalau ad-daruratu tobihul mahdurat. Karena satu kondisi ya mau gimana lagi ya sudah. Kalau memang terpaksa pergi di saat itu ya banyak berdoa. Awali dengan doa, berserah diri pada Allah, kemudian dalam perjalanan perbanyak zikir. Itu. Baik, Mitra Pas, kajian kita ini tentang anjuran bepergian di akhir malam masih bisa Anda simak sampai nanti jam 7 pagi. Dan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Untuk Anda yang bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Kemudian juga WhatsApp di 085277999101. Dan bagi Anda yang mungkin pengguna WhatsApp, apabila Anda mengetik kesulitan, langsung Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda di 085277999101. Sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah masuk kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sari ini menanyakan tentang ini sebetulnya ada kaitannya dengan waktu, hanya tidak pada saat bepergian ya. Biasanya kalau maghrib tiba, apakah betul ada anjuran warga untuk menutup pintu? Padahal kita kan maghrib harus berangkat ke masjid ataupun mushola untuk menunaikan jamaah. Tapi ada beberapa hal katanya dari hadis untuk menutup pintu. Apakah betul demikian anjurannya? Mohon pencerahannya ya Pak Sahrin. Ya, orang kan begini ya, pengetahuan orang tua dulu itu banyak yang normatif, banyak yang sesuai dengan kaidah kehidupan, dan secara tidak langsung itu banyak yang persesuaiannya dengan hadis Rasul atau dawuh-dawuh Rasul Muhammad SAW dengan pembahasan railo gitu loh, ora pantes, ora apik, iku waktune candi Allah, surup-surup gailok dan sebagainya itu. Nah, ada beberapa anjuran seperti kalau mau tidur mematikan lampu, itu Rasulullah menutup jendela dan pintu. Itu ketika maghrib, kemudian ya bergegas, artinya maghrib itu kan bisa dimaknai, kalau waktu azan sekarang itu kan ada gendoro ya. Tapi waktu Rasul dulu kan tidak begitu loh. Jadi pengertian maghrib itu ketika sudah pergantian malam, siang ke malam itu kan waktu maghrib. Kalau kemudian senja atau surup ke malam itu namanya isya. Gitu. Waktu ini memang waktu rentang, berhubungan dengan itu waktunya syaitan, waktunya setan metu, setan mubal. Sehingga kalau kita merujuk pada hadis ini ya ono bener ya tutup pintu nih. Nah, bahkan yang paling hebat lagi tentang mematikan lampu pada waktu tidur itu, sekilas kalau tidak ada ahli mungkin yo supaya engko nek turu ben lampune irit dan begitu paling ya, menyai irit awet begitu. Hanya sebatas apa ya, analisis secara ekonomi gitu kan. Tapi ternyata tidak, secara ilmu kesehatan ternyata memang tidur yang paling bagus itu dalam posisi gelap ternyata. Itu ilmiah loh, itu diteliti oleh pakar-pakar. Kenapa Rasulullah itu menganjurkan kalau tidurlah mematikan dalam keadaan gelap? Itu ternyata ilmiah. Ilmiahnya begini, ada satu proses dalam tubuh itu yang harus bekerja di waktu tidur dan di waktu yang gelap. Nah itu loh, tentunya itu ada ahli yang menerangkan, tapi ilmiah intinya itu. Nah, itu. Jadi bukan apa istilahnya ya, bukan kaleng-kaleng sabda Rasul Muhammad SAW itu. Nah orang dulu itu juga begitu, diberikan nek mati ya petengi ya benirit lampune menyake gitu ya. Enggak nek surup ya tutup pintune gitu ya. Nek lunga aja surup-surup. Nah, surup maksudnya ya maghrib, menjelang maghrib ke isya itu surup maksudnya lah ya. Sampai nanti isya tiba. Kemudian kalau makan jangan di tengah pintu gitu ya.
Dan masih banyak anjuran esok ojo turu gitu. Itu anjuran-anjuran yang sangat luar biasa, larangan dengan bahasa ora ilok, ora pantes, gak kena dan sebagainya. Tapi sesungguhnya itu entah bertepatan atau memang takzimnya orang sepuh dulu tidak mau membawa bahasa agama ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena banyak masyarakat kita dulu yang masih menganut Hindu Buddha. Dalam masa peralihan Islam itu kan orang-orang dulu, wali-wali dulu itu betul-betul mengalkulturasi budaya dan agama sedemikian rupa agar tidak menyinggung perasaan orang-orang dulu. Halus nggak ya? Halus, sehingga dalam penggunaan bahasa mengorai lo, gitu kan? Aja, iki waktune candi Allah metu, nah, gitu kan? Dan ternyata kalau kita kaji lebih dalam, memang ada hadisnya yang melarang itu, menganjurkan ini, melarang itu, dan dalam kitab ini kayaknya sudah ya komplit lah kita bahas semua itu, masya Allah itu. Ya, sambil dengan berjalannya waktu diberikan dasarnya pelan-pelan sambil ngaji. Ya akhirnya anak cucu keturunan nanti yang mendapat, oh bener kandane Mbah Kumbiyen iki hadise gitu. Itulah hebatnya kalau kita mau ngaji, hebatnya ilmu itu akan menemukan jalannya itu. Walaupun dibahasakan ora ilok, aja gak ilok, ora kena, gak pantes. Gitu kan. Aja tur bareng. Aja tur esuk le ndak rezekimu digondol pitik ya. Sederhana begitu kan. Tapi ternyata itu juga Rasul melarang naumul ba'da subhi yurithul faqra. Tidur setelah pagi, setelah subuh. Subuh itu artinya pagi, subuh itu pagi. Itu menyebabkan fakir, melarat. Dengan bahasa ojo tur esuk ndak rezekimu digondol pitik. Sama habis asar katanya Kiai. Berasar menyebabkan warit, loro. Sakit. Oke. Ojo tur surup duk, gak ilok kan begitu ya. Nek empramang gitu kan, prampang. Dan itu bener penelitian Rasul, naumul ba'dal asri yurithul marid. Tidur setelah asar menyebabkan sakit. Ada penelitian, ada antara penyebab stroke Mas itu punya kebiasaan tidur sore. Itu ahli loh. Hebatnya orang tua-tua dulu, nenek moyang kita dalam pembahasan membawa nilai spiritual keagamaan ke sosial budaya dengan bahasa ora ilok. Oh gitu, masya Allah. Baik. Ora ilok nanti generasi mudanya cari dasarnya sendiri ya, harus ngaji. Nah gitu sekarang kan mana dalilnya gitu ya. Sudah ini dalilnya ini. Kita menjembatani, meneruskan tradisi orang tua dulu yang bilang tidak elok lah. Tugas generasi sekarang, ini dalilnya. Kan ditanyakan, mana dalilnya? Ini dalilnya gitu. Baik, karena kiai-kiai ketika ditanya juga bisa jawab karena bukunya juga tebel-tebel. Ya, yang ahli membaca, tapi nggak membaca ya banyak. Kan sekarang banyak tokoh yang minim literasi Mas. Apalagi yang pengguna media sosial. Mohon maaf, tokoh agama, mau ustadz, mau kiai, yang males baca kitab, dia akan menjadi tokoh yang minim literasi. Apalagi sudah asik membaca HP, jadi referensinya itu ya dari media sosial. Jadi ilmunya sangat standar sekali. Apa yang ada di media sosial berarti si A sudah tahu semua, nggak harus diceramahkan. Bukan dari buku babonya kayaknya. Ya, namanya ilmu kan al ilmu bil kutub, la bil zutub kan. Ilmu itu ya dari buku, bukan dari YouTube. Walaupun tidak menutup kemungkinan memang sudah eranya. Tapi ilmu itu perlu pengembangan dan perlu dasar literasi ya harus kuat gitu. Sekarang kalau referensinya makhotnya dari YouTube. Sekarang kalau kita mau katakan disebut dengan debat atau berargumentasi ilmiah harus gimana? Au kama fil YouTube gitu. Au kama qala fil YouTube gitu kan. Ya, mungkin terlihat asik tapi tidak ilmiah banget gitu. Menandakan, memperlihatkan minimnya literasi, sedikitnya generasi yang masih suka membaca. Dan tentunya keaslian seorang ulama atau tokoh agama itu ya memang harus kaya literasi, rajin membaca dari berbagai macam sumber asli, sumber primernya, sumber sekundernya atau pengembangannya. Yang asli lah, asli itu kan jauh dari pemalsuan Mas. Sekarang
kitab saja sekarang sudah kita dipermudahkan, ada Maktabatus Samilah atau yang lainnya, itu kan ada puluhan ribu jenis kitab. Tapi sangat rentan dengan pemalsuan. Pemalsuan satu huruf, satu kata itu sudah fatal jadinya. Tapi kalau kitab-kitab semacam ini kan, ya kalau ada pemalsuan kelihatan. Nah, jadi dari literasi yang asli, yang original, sehingga aman dari pemalsuan atau penyelewengan atau distorsi agama dan sebagainya. Gitu. Baik, ini Kang Arbi di Juwana juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidur sebaiknya gelap, Ge. Kan sekarang itu banyak beberapa produk lampu, ada yang diredupkan, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya ya pokoknya tidak terlalu terang dan sebagainya. Makna gelap di sini gelap total atau boleh yang semacam menggunakan produk lampu-lampu seperti itu diredupkan atau bagaimana, ada pencahayaan dikit aja atau bagaimana menurut caranya? Ya tidak ada sinar, ya redup kan tidak ada sinar, redup. Jadi kalau tidur jangan sampai badan ini kena sinar baik sinar lampu atau sinar api, maka ya redup kan tidak ada sinar gitu. Maka sebaiknya redup, kalau karena gelap gulita nanti kan jebamblangan juga kalau tangi kan. Aduh. Baik, jadi masuk ya kalau misalkan menggunakan produk-produk atau direko sendiri nggak apa-apa ya lampunya. Ya, ditutup apa gitu. Ditutup songkok atau apa kan bisa. Baik. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam. Baik, ini ada beberapa singkatan soal tulisannya. Maaf, saya baru bergabung, izin bertanya. Yai, kalau sholat berjamaah saat imam baca surat Al-Fatihah, oke, surat Al-Fatihah, apakah kita sebagai makmum juga baca surat Al-Fatihah atau baca surat Al-Fatihahnya pas imam membaca surat pendek? Oh, berarti si imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, masuk ke surat pendek, kemudian makmum surah pendek untuk dibaca, atau bagaimana mohon pencerahannya ya ketika jamaah ini? Dalam Al-Qur'an itu ada perintah fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibaca itu ansyid, meneng, dengarkan. Meneng, tenang, dengarkan, takutlah pada Allah, maka akan mendapatkan rahmatnya Allah. Perintah ini berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat berarti kalau kita makmum, imamnya baca Fatihah, ya kita tinggal mendengarkan. Kalau imamnya baca surat, ya kita mendengarkan. Lah berarti enggak mau coba apa? Ya boleh kalau makmum itu. Tinggal ngenet aja, bang. Bahkan niat nawaitul iqtida'alil imam. Ngono ya, kena usolil iqtida'alil imam, saya sholat anut imam. Itu aja boleh. Udah jadi nggak ya? Imam Romli yang mengatakan dalam kitab Khasyatul Bazuri. Begitu enaknya orang makmum itu. Maka kalau dianjurkan makmum, orang awam itu kalau nggak makmum rugi gitu. Karena kalau kita merujuk pada fikih, sholat sing bener itu wangeli rak karu-karuan itu. Lagi membaca takbir aja syaratnya ada 14. Membaca suratul Fatihah syaratnya 11. Fikih itu produk agama, jangan bilang, jangan seperti kata guru gembul ya. Kalau fikih itu bukan produk guru gembul, itu mohon maaf yang di media yang rame itu. Jadi dia tidak tahu fikih dan usul fikih. Itu tidak bisa membedakan. Sorofnya kacau, fa'ala yafilu fi'lan katanya. Dia nggak ngerti 7 bina ya ora weruh dia. Awang fikih dan usul fikih ada nggak beda. Karena sekarang kan banyak orang konten kreator itu kan bukan ahli agama. Kebetulan pinter ngomong gitu ya. Bakul jamu lah. Kemudian orang kan sekarang mudah terpesona gitu. Bukan ahli, bukan capability-nya mereka. Sehingga mengatakan kalau fikih bukan produk agama, itu kan lucu. Padahal fikih itu justru adalah produk agama yang matang gitu. Tinggal cara makanan sudah olahan, tinggal makan. Jadi, tinggal enak, tinggal makan sudah dikemas. Ini bab wudhu, ini bab toharoh, itu
Itu namanya fikih, kitab fikih. Kalau usul fikih itu kan kitab yang menerangkan tentang cara beristimbat, mencari hukum ketika tidak ada nas primernya, kan begitu. Itu nggak mudah. Nah, dalam fikih itu begitu sulit maca takbiratul ihram Allahu Akbar, karena nanti kalau salah terjadi pelanggaran, kekeliruan, itu bisa merubah makna. Contoh yang sederhana saja, kalau A-nya dipanjangkan Allahu Akbar, itu menjadi alif istifham, alif tanya artinya Allah. Allah cara hukum mat badal. Jadi menjadi panjang, menjadi hamzah istifham, jadi maknanya tako, apakah Allah itu akbar? Lucu. Ketika baknya yang dipanjangkan akbar, atau akbar yang i-nya di kasroh ikbar, itu menjadikan makna beda. Kalau akbar maknanya jedur atau beduk. Allahu Akbar, Allah kendang gede. Allah ini dan sholat malah madani Gusti Allah. Allah kalau ikbar itu geteket. Allahu Akbar, Allah getenket. Fatal. Maka harus digurukan kan. Betapa bahayanya seorang imam yang tidak mengetahui itu ketika membawa umat, bayangkan. Sehingga padahal begitu enaknya umat makmum cukup usallil iktida al imam, niat insun salat anut imam Allahu Akbar, itu enak. Sehingga ketika imam membaca Fatihah cukup dengerin aja, maca sat menyun tanpa baca, boleh wong jene makmum. Nah, kalau imam yang tahu ilmunya kan, ya setelah takbiratul ihram kasih jeda untuk baca iftitah. Makmum baca iftitah bareng kan, kemudian imam meneruskan baca Fatihah. Nanti imamnya baca Fatihah. Kalau Fatihahnya makmum kurang sebentar ya rambungkan. Kalau belum rambung, kok imam sudah baca atau baru mulai, ya sudah, hentikan Fatihahmu, dengarkan imam. Itu cukup. Nanti setelah amin ada jeda supaya makmum membaca Fatihah. Tapi kalau nggak dikasih jeda, imam sudah baca, ya sudah, dengarkan saja, sama. Baca Fatihah itu harus menjaga makhorijul huruf, sifatul huruf, tasdidul huruf. Tasdidnya dapat belas, jangan sampai hilang karena merubah makna. 14 tasdid. Hurufnya tidak ada huruf zo, tapi bot yang ada. Berapa banyak imam yang baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin dan sebagainya, tasdidnya hilang satu, fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ada tasdidnya, kemudian dihilangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Sinar atau planet lah, kami planet, bermakna planet, bisa bintang bulan. Ada yang maknanya celoroting bintang bulan, ya semacam itu loh. Kepadamu planet-planet kita menyembah, kepadamu planet kita mohon pertolongan. Itu dalam kitab Hasyatul Bazuri. Kalau itu diyakini begitu, mengatakan demikian, bisa kafir loh, bisa musyrik loh sholat itu. Hilang tasdid saja. Nah itu betapa ngerinya itu. Itu ilmu, itu bukan ngawur. Itu ilmu agama, itu dasar agama yang dimanifestasikan bentuk karya ilmiah, namanya fikih. Artinya ilmu yang mendominasi tentang tata cara beribadah yang benar sesuai Quran hadis, itu fikih. Cara bekerja, cara memberi hukuman, karena fikih sini kan ibadah, muamalat, dan jinayat. Ada tambahan pernikahan gitu loh. Jadi cara beribadah, carane wudhu, sholat, poso, zakat, haji. Cara muamalah, bekerja, hutang piutang, saham, sewa menyewa, ada semua. Kemudian jinayat, memberi sanksi terhadap orang-orang yang melanggar hukum.
Itu fikih yang sumber primernya adalah Quran hadis. Jangan dibilang itu bukan agama, itu jangan asal dengar di media sosial kemudian, karena psikologi umat sekarang itu sangat mudah untuk dipengaruhi yang namanya media sosial. Orang sekarang tuh lebih percaya media daripada kata nih kiai, ngendikan nih kiai. Dan terbukti kiai pun menjadi korban, bullying, menjadi korban narasi-narasi kotor di media sosial. Walaupun itu media mainstream, ngeri kan? Begitu mudahnya otak orang sekarang dipengaruhi oleh yang namanya sinyal media itu. Itu artinya begitu mudah agama dibengkokkan, begitu mudah suatu ajaran dibengkokkan. Nah, maka kita kembali ke ke dasar-dasar agama. Kembali ke cara pemahaman agama yang klasik. Kembali ke referensinya, ke makhotnya, kitab-kitab yang originalnya jelas, dari sumber-sumber yang jelas, sehingga tidak menjadi racun dalam pikiran kita, tidak menjadi hal yang akan merusak pemahaman kita, yang akhirnya akan merusak ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang Indonesia yang mayoritas Sunni lah sekarang. Itu dulu kalau sholat itu ya tenang begitu, karena dalam fikih Sunni itu kan gerak 3 kali berurutan dalam satu rukun membatalkan. Tapi sekarang lihat tayangan-tayangan di media sosial itu ada ustadz yang sholat juga dolanan HP, buka HP gitu ya. Dianggap itu satu kebenaran. Itu ada ustadznya begitu, itu ustadznya juga pintar dalil itu, sholat buka HP, mata ini HP, ngakses HP ya. Ya boleh-boleh aja. Nah, ini kan lucu itu. Dan lain sebagainya. Baik, ya kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Yai. Ya, semoga kita semua, generasi kita diselamatkan oleh Allah menjadi generasi ilmu, generasi cahaya, generasi yang terang benderang, generasi yang masih suka membaca ke literasi asli, agar tidak gagap. Teknologi bagus kita akses, kan sudah menjadi tagline lah untuk kita semua, al-muhafadzatul qadimus sholih itu ya, wal ahdul jadidul aslah bil aslah. Tadi berpegang teguh pada hal-hal yang klasik, yang kuno, dan mengambil yang baik, tentunya mengambil hal-hal yang baru yang membawa kemaslahatan. Tidak anti media sosial, tapi tidak semua harus dari media sosial, gitu loh. Tidak anti teknologi, tapi tidak semua harus serba canggih dan serba teknologi, gitu loh. Ada hal-hal yang harus dipertahankan dalam prinsip dan sumber agar mendapatkan sumber yang otentik, yang tidak mudah dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka harus hanya hidayah Allah yang bisa menyelamatkan kita dan generasi kita. Teruslah minta hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.